Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Biral Kacabuanagora, NIM 530241917. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana suatu pengolahan data menggunakan RStudio. Nah, di sini ada suatu kasus. Untuk kasus yang pertama, lakukan praproses terhadap data tersebut. Pastikan apakah tidak ada data yang terduplikasi berdasarkan ID1, ID2, dan DOB, date of birth. Dan yang kedua, berapakah jumlah pasien yang terindikasi COVID? Yang ketiga, berapa usia pasien yang terindikasi COVID? Yang keempat, apakah ada pasien yang terkena infeksi 2 kali? Jika ada, berapa jumlahnya dan rentang waktu antara diagnosis pertama dan diagnosis kedua? Nah, di sini langkah pertama, saya sudah mengarahkan ke folder TSR. Lalu di sini saya menggunakan libpatch. Nah, di sini digunakan untuk mengarahkan library. Nah, library dari package-nya ini, package yang kita gunakan. Nah, di sini saya mengarahkannya ke D karena di C sudah penuh. Di sini terlebih dahulu kita menginstal tdverse menggunakan install package ya. Install package kan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya kita kasih objek yaitu tdverse. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan, kita tinggal panggil aja. Sebelumnya kita bisa terlebih dahulu. Nah, kita arahkan. Kita gunakan Ctrl Enter. Lalu kita library. Nah, di sini langkah yang pertama kita membuat read CSV terlebih dahulu, kita masukkan ke data. Nah, di sini kita mentipekan ya, mentipekan tanggal pada DOB dan DOD. Nah, sebelumnya kan kita coba menampilkan. Nah, di sini di sini pada TSR. Nah, di sini datanya seperti ini. Kita coba buka. Nah, tampilannya seperti ini ya. Datanya. Nah, ini ada yang nen. Lalu kita coba proses DR. Nah, di sini kita coba running yang atas dulu. Lalu kita tampilkan. Nah, ini datanya sudah masuk ya di bagian kanan. Nah, ini ID karakter, date time untuk tipe-tipenya karakter. Nah, di sini tampil, bisa dilihat, tampil ada 25 data. Kita ke bawah, data pasien COVID. Ada yang main juga, ada yang kosong datanya. Lalu kita lakukan pemasukan ke DF menggunakan S-Triple. Nah, kita coba running. Kita tampilkan DF-nya. Nah, ini DF sudah masuk ya, bagian kanan. Kita coba minimize terlebih dahulu. Nah, tampil. Kita naikkan lagi. Nah, tampil seperti ini. Ini yang tertampil hanya 10 teratas. Selanjutnya kita, nah ini, yang pertama tadi, studi kasus yang tadi. Menyingkirkan data duplikasi berdasarkan ID1 dan ID2. Dan DOB, date of birth. Yang pertama, kita menggunakan DF, lalu kita distinct, ID1, ID2, dan DOB, lalu kita keep all. Kita running. Nah, sudah. Di sini, di bagian kanan ya. Sudah tampil. Kita coba view terlebih dahulu. Nah, kita lihat perbedaannya. Perbedaan terlebih dahulu. Untuk yang data pertama tadi, ya, seperti ini. Ada data untuk indeks pertama dan kedua. Nah, di sini sama ya indeksnya. Nah, kita lihat di DF2 hanya salah satu yang masuk ke situ. Yang terproses atau terduplikasi. Yang menyingkirkan data-data terduplikasi. Nah, yang satu sudah, tampilan seperti ini. Ada 16 data. Selanjutnya, kita menentukan jumlah pasien yang terindikasi COVID. Sebelumnya, kita filter terlebih dahulu. Diagnosis atau dari ini, kolom diagnosis, kita cari yang COVID. Kita running. Langsung di view, hasilnya ada 8 ya. Kita coba pakai fungsi jumlah pasien enroll ya. Mengambilkan jumlahnya ya, ada 8 pasien terindikasi COVID. Ini, nah, tampil seperti ini. Lalu ini coba seperti itu dahulu. Ini di kanan sudah terlihat di global environment-nya ada 8.
Lalu selanjutnya kita tentukan usia pasien yang terindikasi COVID ini. Kita buat variabel seperti ini ya. Ini round ini digunakan untuk ini di belakang ada koma 1 ya. Ini digunakan untuk membulatkan bilangan yang koma, lalu di belakang koma hanya ada satu huruf. Sini kita gunakan as numerik juga, kita pakai div time. Nah, jadi kita mengurangkan atau jarak antara yang satu, yang atas dengan yang bawah. Nah, kita date indikasi. Nah ini. Jadi DOP ini kita tentukan berapa umurnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Tertanggal lagi. SS date COVID DOP. Unitnya kita gunakan weeks karena paling atas itu weeks ya. Kalau kita menggunakan years nanti akan ada perintah notifikasi bahwa tidak bisa menggunakan years. Paling mentok itu pakai weeks. Lalu kita bagi dengan 52 minggu, 52,25. Lalu kita menemukan hasilnya. Nah, kita running. Nah, ini sudah di running. Lalu kita ubah atau kolom name-nya. Sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu ya, COVID ini. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, 43 tahun, 6. 26,9 tahun, 50,7 tahun. Nah, ini untuk mengindikasi ini apa? Kita coba di umurnya, kita ganti nama kolomnya. Nah, kita kasih umur kurung buka kurung tutup tahun. Selanjutnya, kita menentukan pasien yang terkena infeksi 2 kali, apakah ada atau tidak. Kita import terlebih dahulu ya, yang DF tadi paling atas, nah, tampil. Lalu dari DF ini kita diagnosis siapa saja yang terkena COVID. Nah, tertampil, ini untuk COVID yang COVID-2, ada 15 data. Nah, ini masih ada data-data yang kembar ya. Nah, kita duplikat terlebih dahulu, atau mencari nilai yang duplikat. Ini COVID, DOP-nya, gunakan in COVID, masukkan ke COVID. Kita coba running, dan kita lihat perbedaannya ya. Sebelumnya perbedaannya seperti ini, ada 15 data. Dan masing-masing berpencar-pencar. Kita coba running. Nah, dihasilkan ada 11 data. Nah, 11 data ini adalah data-data yang duplikat, atau lebih dari 2. Jadi, orang tersebut terkena COVID sebanyak lebih dari 2. Atau 2. Jadi yang terkena COVID-1 itu akan diseleksi dan dihapus menggunakan kode duplikat ini. Nah, kita lihat tadi. Nah, ini ada berapa orang yang terkena COVID? Nah, di sini ada 1 ya. Ini tanggalnya sama. Ada 1, ada ini 1. Terus ini ada 1 lagi. Jadi ada 3. Nah, ini tanggalnya sama-sama ini ya. Jadi kita nanti urutkan terlebih dahulu atau sorting. Nah, itu sama. Jadi ada 3 orang, 4, dan 5. Ada 5 orang. Kita coba urutkan. Nah, kita ordernya berdasarkan DOP terlebih dahulu. Jadi kita urutkan DOP terlebih dahulu, lalu kita urutkan DOD atau tanggal diagnosisnya. Nah, kita misal ini ada 2. Mana tadi? Nah, ini ada 95, 718. Nah, ini ada 2020 dan 2021. Jadi kita urutkan dari yang paling lama dengan paling yang baru. Kita menggunakan ini, kita coba running. Nah, hasilnya urut ya. Tahun 1974, 78, 90, 95, 95 ini bulan ke Juli, ini bulan ke Mei. Kita sudah urutkan. Lalu langkah selanjutnya kita buat variabel COVID-3 terlebih dahulu, biar aman. Nah, di sini kita menggunakan vector onlist, tapi lalu kita membuat sebuah fungsi ya untuk mengetahui rentang tanggal antara diagnosis yang pertama dan terakhir. Tapi di dalam ini kita lakukan secara manual terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada nilai-nilai yang bertentangan. Nah, kita lihat terlebih dahulu bertentangannya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk nilai yang ini kita lakukan pengurangan dengan nilai yang sebelumnya. Jadi bulan kelima
tanggal kedua dikurangi dengan bulan kedua tanggal ke-10 tahunnya 2021. Hasilnya 81. Ini NA karena di atas sebelum ini tidak ada nilai ya. Selanjutnya untuk yang bawah ini juga ini tidak ada nilai karena indeks kedua kita mengambilnya. Lalu ini juga NA, NA, NA. Nah, di sini ada 1. Jadi di sini mengambil nilai untuk yang pertama kan NA. Nilai yang pertama itu di NA kan. Ya, yang kedua itu ada, yang ketiga juga ada prosesnya. Jadi yang ketiga ini kita kan hanya mengidentifikasi siapa yang terkena COVID sebanyak 2 kali. Ya, untuk yang 3 kali, untuk terindikasi yang ketiga itu kita akan hapus nanti. Di sini sudah tampil seperti itu. Lalu kita buat terlebih dahulu duplikat, mengambil nilai-nilai ini tadi. Nah, kita mengambil nilai yang pertama. Misal, ini kita ambil yang ini, yang indeks 1. Indeks 1 dari indeks 1 dan 2 kita ambil indeks 1. Indeks 3 dan 4 kita ambil indeks 3. Indeks 5 dengan 6 kita ambil indeks 5. Indeks 7, 8, 9 kita ambil indeks 7. Indeks 10 dan 11 kita ambil indeks 10. Kita gunakan terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita mengambil indeks yang awalnya. Jadi yang tadi kita menggunakan tanda pentung ya, tanda seru, duplikat dari DOB. Kita running. Tampilnya seperti ini. Jadi ada 5, tadi sudah bisa dilihat ada 5 data sebenarnya. Tapi kita mengambil yang diagnosis pertama. Diagnosis pertama. Selanjutnya kita buat diagnosis yang kedua. Nah, kita tampilkan diagnosis kedua dan setelahnya. Kita menggunakan duplikat terlebih dahulu. Kita tampilkan. Ini hasilnya seperti ini. Jadi anggap aja coba kita lihat tadi. Nah, ini kan kita coba tarik yang indeks 10 dan 11 ya. Ini karena memiliki tanggal yang beda. Jadi untuk yang indeks pertamanya itu 12, 12. Nah, ini kode awal 12, 12. Kita lihat. Kita coba perbesar. Nah, pertama. Lalu untuk yang kedua, yaitu pada tanggal 1 Oktober. Ya, 1 Oktober ya, masuk. Lalu di sini ada orang yang terindikasi COVID sebanyak 3 kali. Nah, di sini dengan ID C004, di sini ada 3 kali. Jadi untuk yang COVID kedua dan setelahnya ini akan masuk. Data yang indeks ke-8 dan 9 akan masuk. Yang ini akan masuk ke sini. Nah, akan masuk ke sini. Jadi masuk, lalu kita akan menghilangkan yang terakhir ini. Nah, kita akan menghilangkannya menggunakan tanda seru lagi. Nah, tanda seru lagi. COVID kedua, ya, ini tanda seru seperti ini tadi ya. Kita menggunakan tanda seru, kita duplikat. Jadi kita masukkan langsung ya, kedua. Running. Nah, jadi yang duplikat, kita akan mengambil nilai yang duplikat, tapi yang indeks pertama. Jadi yang indeks ketiga dan setelahnya nanti juga akan kehapus semua. Kita menggunakan indeks. Lalu kita, nah di sini kan ada 2 tabel ya, kita harus menggabungkannya. Namun yang tidak kita gunakan ialah tabel COVID 3 awal, karena kita menggunakan yang ini, yang ada rentangnya. Rentangnya sudah terstruktur. Nah, yang COVID 3 awal kita hanya perlu mengambil DOD-nya. Di diagnosis pertamanya. Nah, kita akan mengambil diagnosis pertamanya menggunakan kita menggunakan perintah ini, mengambil COVID 3 awal, yaitu kolom DOD, langsung kita memasukkannya ke DOD 1 di COVID 3 kedua. Caranya. Nah, masuk ya, tapi di bagian kanan. Jadi kita akan, jadi seperti ini itu sudah benar, datanya sudah terstruktur. Namun untuk nama kolom seharusnya dibuat sedemikian rupa biar rapi terlebih dahulu. Sama kita penyusunannya seharusnya di O1 itu sebagian sini. Jadi kita lakukan perapian. Nah, kita relocate. Nah, relocate DO1 menjadi sebelumnya DOD. Jadi sebelumnya DOD. Kita taruh DO1 sebelumnya DOD. Nah, DO1-nya sudah di sebelumnya DOD ya. Jadi ini untuk diagnosis pertama, ini untuk diagnosis kedua.
Ini untuk diagnosis pertama, ini untuk diagnosis kedua. Nah, ini tanggalnya sama ya. Tanggalnya sama, ini mungkin diagnosisnya pagi hari, lalu ini sore hari. Ini diagnosis pertama, yang kedua, yang pertama, dan yang kedua. Sudah rapi seperti ini, kita coba rubah apa namanya nama kolomnya. Kita menggunakan ini, menggunakan call names. Nah, ini dari rentang, kita rubah ke rentang hari ya. Karena di sini masih belum ada tulisannya di rentang ini 81 itu 81 apa. Jadi kita mengasih nama kolom itu kurung buka kurung tutup. Lalu untuk yang DOD saja. Nah, ini kan DOD 1. Nah, ini hanya DOD. Nah, ini sebenarnya yang DOD yang pertama yang mana? Harusnya kan ini. Nah, ini DOD kita rubah namanya menjadi DOD 2. Kita coba tampilkan. Nah, sudah tampil ID 1, ID 2, DOD 1, DOD 2, DOB, kode, diagnosis, rentang hari juga sudah. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk data-datanya di bagian kanan itu untuk global environment-nya ada COVID pertama atau COVID saja, lalu COVID 2, lalu COVID 3, COVID 3 awal, COVID 3 kedua. Nah, ini yang kita gunakan ya untuk yang terakhir kali. Tadi. Jadi untuk variabel yang terakhir itu yang tabel terakhir. Nah, setelah selesai, jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.